Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari jurusan Pendidikan Kimia Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal materi biokimia yang materinya yaitu tentang yang pertama penyangga dalam tubuh manusia, yang kedua tentang karbohidrat, yang ketiga tentang protein dan asam amino, dan yang keempat tentang sel makhluk hidup dan fungsinya. Baik, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang materi penyangga dalam tubuh manusia. Pertanyaan pertama, satu-satunya cara tubuh membuang muatan asam yang sangat besar yang dihasilkan oleh reaksi metabolisme adalah dengan A. Meningkatkan konsentrasi ion bikarbonat, B. Bernapas lebih cepat dan lebih dalam, C. Mengeluarkan ion hidrogen dalam urin, dan D. Meningkatkan konsentrasi protein dalam plasma. Di sini saya menjawab pada opsi yang C, yaitu mengeluarkan ion hidrogen dalam urin. Ketika pH tubuh menurun, itu bisa terjadi karena banyaknya kandungan asam dalam tubuh, dalam hal ini yaitu ion hidrogen. Maka tubuh harus mengeluarkan muatan asam dalam bentuk urin melalui ginjal. Seperti yang kita ketahui, salah satu fungsi ginjal adalah sebagai penyangga dalam tubuh dengan mengatur sekresi dan ekskresi yang berasal dari metabolisme. Di sini, ginjal mampu meregulasi ketidakseimbangan ion hidrogen secara lambat dengan mensekresikan ion hidrogen dan menambahkan bikarbonat baru ke dalam darah sebagai ion basa. Kemudian masuk ke soal yang kedua, yaitu ion hidrogen biasanya dihilangkan dari tubuh A. dengan ekskresi dalam urin, B. melalui keringat yang tidak masuk akal, C. di udara kadaluarsa, dan D. melalui detoksifikasi hati. Di sini saya menjawab pada opsi A, yaitu dengan ekskresi dalam urin. Seperti yang kita ketahui, di sini ginjal memegang peranan akhir atau peranan kunci dalam mengatur ion hidrogen yang ada dalam tubuh. Ion hidrogen dan bikarbonat yang berasal dari metabolisme akan diekskresi oleh ginjal dalam bentuk urin sebagai proses akhir dari penetralan ketidakseimbangan asam basa dalam tubuh. Proses ini dinamakan dengan proses eliminasi. Kemudian nomor 3, saat ventilasi meningkat dan lebih banyak karbon dioksida dikeluarkan dari darah, A. PCO2 akan meningkat, B. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun, C. pH darah akan menurun, dan D. Konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Di sini saya menjawab konsentrasi ion hidrogen dalam darah akan menurun. Seperti yang kita ketahui bahwa CO2 adalah zat yang bersifat asam, sehingga jumlah CO2 yang keluar akan memengaruhi keseimbangan pH darah. Karena CO2 bersifat asam, maka apabila konsentrasi CO2 ini menurun, konsentrasi ion hidrogen sebagai ion asam dalam darah juga menurun dan pH darah akan meningkat. Kemudian nomor 4, jika pH plasma darah menjadi 7,49 karena zat yang tertelan, semua hal berikut akan terjadi sebagai kompensasi, kecuali A. laju respirasi menurun, B. ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat, C. sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutomat, dan D. tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Di sini saya menjawab pada opsi yang C, yaitu sel tubulus menghasilkan lebih banyak amonia dari glutomat. Pada opsi A mengatakan laju respirasi menurun, ini jawabannya benar karena laju respirasi menurun ini terjadi karena dalam keadaan basah CO2 akan menurun. Sebagaimana fungsi CO2 itu merupakan substrat utama proses respirasi, sehingga laju respirasi juga akan menurun karena salah satu yang mempengaruhi laju respirasi adalah substratnya. Kemudian pada opsi B, ginjal meningkatkan sekresi ion bikarbonat. Iya, benar karena ginjal meningkatkan sekresi atau pembuangan ion bikarbonat, yaitu ion basa, untuk menyeimbangkan kondisi tubuh agar tidak terlalu basa. Kemudian pada opsi D, yaitu tekanan parsial karbon dioksida dalam darah akan mulai meningkat. Ini juga benar karena tekanan parsial CO2 dalam darah mulai meningkat untuk menyeimbangkan kondisi tubuh yang sudah terlalu basah agar menjadi netral dengan meningkatkan tekanan parsial CO2 sebagai ion asam. Kemudian masuk pada materi karbohidrat. Soal yang pertama untuk karbohidrat ini adalah C6H12O6 adalah rumus molekul untuk karbohidrat apa? A. Sukrosa, B. Glukosa, C. Fruktosa, dan D. Baik-glukosa dan fruktosa. Di sini saya menjawab pada opsi D, yaitu baik-glukosa dan fruktosa.
Pada opsi A yaitu mengatakan sukrosa, seperti yang kita ketahui rumus molekul sukrosa yaitu C12H22O11, sedangkan glukosa dan fruktosa rumus molekulnya adalah C6H12O6 seperti yang ditunjukkan pada soal. Mereka merupakan sama-sama monosakarida yang dapat dihasilkan dari proses fotosintesis. Kemudian nomor kedua, ini semua adalah properti monosakarida kecuali A. Gula sederhana, B. Rasio 1:1, B. Gula ganda, dan D. Menggunakan untuk energi. Di sini saya menjawab pada opsi yang C, yaitu gula ganda. Monosakarida ini karena dia bukan merupakan gula ganda. Seperti yang kita ketahui, monosakarida adalah senyawa karbohidrat dalam bentuk gula yang paling sederhana seperti yang disebutkan pada opsi A. Jadi opsi A itu benar dan ia memiliki satu saja gugus gula. Sementara pada opsi C itu mengatakan bahwa memiliki gula ganda, maka jawabannya adalah C. Kemudian nomor 3. Ini semua adalah sifat disakarida kecuali A. Terdiri dari 2 gula, B. Sukrosa, C. Monosakarida bergabung dengan sintesis dehidrasi, dan D. Rasio 1:1. Di sini saya menjawab pada opsi D, yaitu rasio 1:1. Seperti yang kita ketahui, rasio 1:1 itu merupakan rasio untuk monosakarida, jadi bukan untuk disakarida. Sedangkan disakarida tidak sesuai untuk rasio 1:1 ini. Mengapa? Karena disakarida memiliki rumus umum C12H22O12 sehingga tidak cocok untuk rasio 1:1. Kemudian nomor 4. 2 kelompok apa yang dikeluarkan dari monosakarida untuk membentuk disakarida atau polisakarida? A. Air dan oksigen, B. Gugus hidrogen dan hidroksil, C. Karbon dan hidrogen, dan D. Air dan karbon. Di sini saya menjawab bagian B, yaitu gugus hidrogen dan hidroksil. Mengapa? Seperti yang kita ketahui, disakarida terbentuk dari 2 molekul monosakarida yang berikatan melalui gugus OH, sehingga dapat kita katakan ia melepaskan molekul air atau gugus hidrogen dan hidroksil. Kemudian selanjutnya nomor 5. Rumus umum monosakarida adalah A. CnH2nON, B. 2NH2ON, C. CnH2O2n, dan D. CnH2nO2n. Di sini saya menjawab opsi A, yaitu CnH2nON. Seperti yang kita ketahui, rumus umum monosakarida di sini rumus umum monosakarida itu jelas, yaitu CnH2nON yang seperti pada opsi A. Kita bisa lihat dari rumus molekul glukosa yang merupakan salah satu contoh dari monosakarida, yaitu C6H12O6. Yang diketahui di sini N adalah 6. Jadi CnH2nO6 adalah C6H2 dikali 6 dan O6. Jadi C6H12O6 adalah sesuai dengan CnH2nON. Kemudian masuk pada nomor 6. Pertanyaannya adalah, gula aldosa adalah A. Gliserosa, B. Ribulosa, C. Eritrulosa, dan D. Dihidroksisaton. Di sini saya menjawab A pada poin A, yaitu gliserosa. Seperti yang kita ketahui, aldosa adalah suatu karbohidrat yang memiliki gugus fungsi aldehida. Dan di sini salah satu contohnya yaitu gliserosa, seperti yang ditunjukkan pada opsi A. Kemudian masuk pada nomor 7. Jumlah isomer glukosa adalah A. 2, B. 4, C. 8, dan D. 16. Di sini saya menjawab 16 atau D. Rumus dari isomer ini adalah yang seperti yang kita ketahui, 2 dipangkat dengan N, di mana N merupakan jumlah atom C chiral asimetris. Seperti yang kita ketahui, pada glukosa terdapat 4 C atom chiral asimetris, maka isomernya adalah 2 dipangkat N sama dengan 2 dipangkat 4, hasilnya sama dengan 16, seperti yang telah disebutkan pada opsi D. Kemudian masuk pada nomor 8. Gula yang ditemukan dalam DNA adalah A. Ksilosa, B. Ribosa, C. Deoksiribosa, dan D. Ribulosa. Di sini saya menjawab opsi C, yaitu deoksiribosa.
Seperti yang kita ketahui, DNA atau sering disebut juga sebagai asam deoksiribonukleat. Dari namanya kita bisa ketahui bahwa DNA merupakan gula dalam DNA itu deoksiribosa karena merupakan dari asam deoksiribonukleat. Ini tersusun atas gula monosakarida yang disebut deoksiribosa. Gula inilah yang membedakan DNA dan RNA. Kemudian selanjutnya masuk pada materi protein dan asam amino. Pada pertanyaan nomor 1, manakah dari asam amino berikut yang memiliki muatan negatif bersih pada pH fisiologis 7,4? A. Asam glutamat, B. Histidin, C. lisin, D. Aspagin. Di sini saya menjawab asam glutamat. Asam glutamat itu dihasilkan dari asam karboksilat yang berada pada pH yang tinggi dan kehilangan proton hingga hanya tersisa asam glutamat sebagai anionnya dengan muatan negatif secara keseluruhan. Pada keadaan ini, karboksilat yang tidak memiliki proton dominan yaitu asam glutamat berada pada kisaran pH fisiologis yaitu 7,35 sampai 7,45 yang ditunjukkan pada opsi A yaitu asam glutamat. Kemudian pertanyaan nomor kedua. Pernyataan manakah yang tidak benar tentang rantai samping asam amino? A. Mereka sama dengan rantai R. B. Bisa bersifat asam atau basa. C. Bisa netral atau kutub. Dan D. Selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Di sini saya menjawab opsi D yaitu selalu bermuatan dan ada di semua asam amino. Mengapa? Karena di sini tidak semua asam amino itu bermuatan. Ada juga asam amino yang tidak bermuatan dan memiliki rantai. Kemudian, pertanyaan yang nomor 3. Mengapa pKa merupakan properti yang penting suatu senyawa? A. Karena ini adalah pH di mana suatu senyawa larut. B. Ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. C. Ini hanya penting untuk senyawa anorganik. Dan D. Ini hanya penting di lingkungan asam. Di sini saya menjawab pada opsi B, yaitu ini adalah kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Mengapa saya memilih opsi B? Seperti memang pKa itu adalah ukuran kemampuan suatu senyawa untuk melepas proton ke dalam pelarut dalam kondisi setimbang, seperti yang sudah disebutkan pada opsi B, yaitu kemampuan suatu senyawa untuk melepaskan proton ke dalam larutan. Kemudian masuk ke pertanyaan nomor 4. Mengenai polipeptida, pernyataan manakah yang salah? A. Banyak peptida bergabung bersama membentuk polipeptida. B. Protein mengandung ribuan ikatan peptida. C. Seringkali membentuk unit yang kaku dan planar. D. Dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Di sini saya menjawab pada opsi yang D, yaitu dapat membentuk konfigurasi dalam jumlah yang tidak terbatas. Mengapa? Karena konfigurasi polipeptida ini jumlahnya terbatas. Yang disebutkan dalam opsi A yaitu polipeptida merupakan polimer tersusun dari beberapa peptida, itu betul, dan mengandung ribuan ikatan peptida seperti yang sudah disebutkan juga pada opsi B, yaitu protein mengandung ribuan ikatan peptida. Kemudian masuk pada pertanyaan nomor 5. Pernyataan mana yang tidak cocok? A. Struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. B. Struktur primer berkaitan dengan struktur linear dasar suatu protein. C. Struktur sekunder berkaitan dengan bentuk heliks protein. Dan D. Struktur tersier adalah tingkat lipatan protein yang lebih tinggi. Di sini saya menjawab pada opsi A, yaitu struktur kuaterner berhubungan dengan struktur linear dasar suatu protein. Struktur kuaterner ini tidak berhubungan dengan struktur linear dasar protein. Yang berhubungan dengan struktur linear dasar adalah struktur primer yang disebutkan pada opsi B, yaitu struktur primer berkaitan dengan struktur linear dasar suatu protein. Maka ini disebut sebagai pernyataan yang cocok. Kemudian struktur sekunder berkaitan dengan bentuk heliks dan pleated seperti yang disebutkan pada opsi C. Baik, langsung saja pada materi yang terakhir, yaitu struktur sel dan fungsinya. Pertanyaan nomor 1. Organel ini berfungsi dalam respirasi sel. A. Lisosom. B. Retikulum endoplasma. C. Mitokondria. Dan D. Aparat Golgi. Di sini saya menjawab pada opsi C, yaitu mitokondria.
Karena mitokondria itu berfungsi sebagai tempat respirasi aerob untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi, seperti pada pertanyaan, yaitu organel yang berfungsi dalam respirasi sel. Pada opsi A menyebutkan lisosom, sementara lisosom itu berfungsi untuk pencernaan intrasel. Kemudian opsi B menyebutkan retikulum endoplasma, sementara retikulum endoplasma sendiri berfungsi sebagai alat transportasi sel. Dan yang opsi D menyebutkan aparat Golgi, dan aparat Golgi ini berfungsi untuk melepaskan sekresi pada permukaan sel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu mitokondria. Kemudian masuk pada pertanyaan nomor 2. Materi genetik terkandung di dalam sel apa? A. Ribosom, B. Sitoplasma, C. Inti, dan D. Nukleus. Di sini saya menjawab pada opsi D, yaitu nukleolus. Nukleolus ini adalah organel sel yang di dalam membrannya berisi sebagian besar materi genetik. Bahan ini disusun sebagai molekul DNA bersama dengan berbagai protein untuk pembentukan kromosom. Kemudian masuk pada nomor 3. Nomor 3, apa yang mengontrol masuk dan keluarnya sel? A. Mitokondria, B. Badan Golgi, C. Inti, dan D. Membran sel. Sini saya menjawab opsi D, yaitu membran sel. Mengapa? Karena memang membran sel ini memiliki peran penting yang berfungsi untuk mengatur zat yang keluar masuk ke dalam sel. Hal ini juga yang akan mendorong fungsi lainnya, yakni sebagai transport molekul dan tempat pertukaran zat. Kemudian masuk pada pertanyaan nomor 4. Struktur mana yang secara langsung bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel? A. Ribosom, B. Lisosom, C. Vakuola, dan D. Sentriol. Di sini saya menjawab opsi B, yaitu lisosom. Mengapa? Ribosom adalah organel ukuran kecil yang terdapat dalam sel dan berperan. Maksud saya tadi saya menjawab opsi A, yaitu ribosom. Mengapa? Ribosom adalah organel ukuran kecil yang terdapat di dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein sebagaimana yang ditunjukkan oleh soal, yaitu yang bertanggung jawab atas pembentukan protein di dalam sel. Ribosom ini terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Selanjutnya masuk pada nomor 5. Ada gambar. Jadi gambar ini menyebutkan adalah contoh sel apa? A. Sel hewan, B. Sel manusia, C. Sel tanaman, dan D. Sel bakteri. Saya menjawab di sini pada opsi C, yaitu sel tanaman. Mengapa? Pada gambar terdapat organ-organ yang memang terdapat pada sel tanaman seperti dinding sel, sitoplasma, nukleus, aparat Golgi, dan organel sel tumbuhan lainnya. Selain itu, bentuknya juga memang merupakan bentuk dari sel tanaman. Kemudian masuk pada nomor 6. Pertanyaannya, kantung di dalam sitoplasma yang penuh dengan cairan, tanaman memiliki satu yang besar, menyimpan makanan, air, dan lain-lain. A. Vakuola, B. Dinding sel, C. Lisosom, dan D. Ribosom. Di sini saya menjawab opsi A, yaitu vakuola. Mengapa? Kita ketahui vakuola merupakan organel sel yang berupa ruangan dalam sel dan berisi cairan seperti rongga yang dilapisi suatu membran. Cairan dalam vakuola ini berperan dalam melarutkan berbagai zat penting seperti enzim, agar mineral, lemak, dan lainnya. Inilah sehingga vakuola juga disebut sebagai tempat penyimpanan makanan. Jadi jawaban yang paling cocok adalah A. Vakuola. Kemudian masuk ke nomor 7 atau juga nomor terakhir. Pertanyaannya, struktur manakah yang ditemukan dalam sel tumbuhan dan bukan pada sel hewan? A. Dinding sel, B. Sentriol, C. Inti, dan D. Sitoplasma. Di sini saya menjawab A, yaitu dinding sel. Kita ketahui dinding sel ini disebut juga dengan tembok sel yang merupakan lapisan luar membran yang mengelilingi sel dan membatasi ruang bagi sel mengembang.
Dinding sel dapat ditemukan pada sel tumbuhan dan tidak terdapat pada sel hewan, karena keberadaan dinding sel ini akan mengganggu pergerakan hewan, karena dinding sel ini sifatnya kaku, sementara pergerakan hewan sangatlah dinamis, sedangkan tumbuhan pergerakannya memang kaku. Jadi jawaban yang paling cocok di sini adalah dinding sel. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai soal-soal materi biokimia tentang buffer dalam tubuh, karbohidrat, protein dan asam amino serta sel makhluk hidup dan fungsinya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.